Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi perpajakan kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen pajak dengan judul konsep dasar pajak internasional. Pengertian pajak internasional. Pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antara negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dan dilakukan dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khususnya antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Secara umum, ketentuan pajak internasional suatu negara meliputi dua dimensi, yaitu yang pertama, pemajakan terhadap wajib pajak dalam negeri atau WPDN atas penghasilan dari luar negeri, dan yang kedua, pemajakan terhadap wajib pajak luar negeri atau WPLN atas penghasilan dari dalam negeri atau domestik. Tujuan pajak internasional itu kebijakan perpajakan internasional mempunyai tujuan yaitu yang pertama, memajukan perdagangan antar negara. Yang kedua, mendorong laju investasi di masing-masing negara. Yang ketiga, pemerintah berusaha meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Prinsip dalam pajak internasional itu ada tiga. Yang pertama, capital export neutrality atau netralitas pasar domestik. Kemampuan berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Yang kedua, capital import neutrality atau netralitas pasar internasional. Dari manapun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama, sehingga baik investor dari dalam negeri atau dari luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu daerah. Yang ketiga, national neutrality. Setiap negara mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama, sehingga apabila pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba. Juridical double taxation and economical double taxation. Juridical double taxation itu ada 6. Yang pertama, dikenakan pajak sebanding. Yang kedua, lebih dari satu negara. Yang ketiga, pada waktu pajak yang sama. Yang keempat, terkait dengan penghasilan yang modelnya sama atau modal yang sama. Yang kelima, periodenya sama. Yang keenam, muncul karena negara menambahkan pengenaan pajaknya atas harta domestik dan transaksi ekonomi. Sedangkan economical double taxation itu penghasilan dan modalnya sama, dipajaki sebanding lebih dari satu negara pada periode yang sama pada wajib pajak yang berbeda, hasil dari konflik peraturan terkait dengan pemasukan atau pengurangan elemen positif dan negatif dari penghasilan dan modal, contohnya dalam transfer pricing. Konsep tax avoidance. Tax avoidance mempunyai arti sebagai pemanfaatan secara legal dari rezim pajak untuk memperoleh keuntungan dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Dengan cara tersebut berdasarkan ketentuan domestiknya. Berdasarkan laporan penghindaran dan penyelewengan pajak internasional atau Report on International Tax Avoidance
Avoidance and Evasion yang dirilis oleh OECD pada tahun 1987 menyebutkan penghindaran pajak menjadi perhatian pemerintah karena praktik-praktik tersebut bertentangan dengan ekuitas fiskal, memiliki efek anggaran serius, dan mendistorsi persaingan internasional dan arus modal. Dalam menghadapi skema-skema unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning, umumnya suatu negara itu menerbitkan ketentuan-ketentuan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Itu ada dua. Yang pertama, Specific Anti-Avoidance Rule atau biasa disebut dengan SAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak tertentu seperti skema penghindaran pajak dalam bentuk transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation. Yang kedua itu General Anti-Avoidance Rule atau GAAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda. Istilah penghindaran pajak berganda merupakan perjanjian internasional antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk salah satu negara atau kedua negara dalam persetujuan itu. Menurut Departemen Keuangan, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B adalah perjanjian internasional di bidang pemajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penghindaran pajak berganda juga bertujuan untuk mengadakan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi serta implikasi perpajakan secara internasional dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak. Transfer pricing dalam perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan besarnya penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Adapun ketentuan-ketentuan terkait transfer pricing adalah yang pertama, pasal 9 P3B Indonesia dengan negara mitra P3B. Yang kedua, pasal 18 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan nomor 32 garing PJ garing tahun 2011 JOPER 43 garing PJ garing 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antar wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keempat, PR 69 garing PJ garing 2010 tentang kesepakatan harga transfer. Yang kelima, PR 48 garing PJ garing 2010 tentang tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Cukup sekian dari penjelasan PowerPoint saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.